Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul, yang terhormat para anggota Forkopimda Kabupaten Bantul, yang terhormat seluruh kepala OPD dan tamu undangan, yang terhormat segenap jajaran perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bantul, dari Kapanewon hingga kelurahan dan padukuhan yang berbahagia. Seraya melafalkan doa syukur, serta merta saya teringat akan pesan saya setelah gempa 2006 lalu, bahwa kita hendaknya senantiasa berpasrah diri atas segala cobaannya, agar kita semua dikuatkan iman dan semangat untuk kembali bangkit membangun Projo Taman Sarinya Bantul, di mana semua elemen masyarakat bergotong royong saling menolong tanpa membeda-bedakan agama, golongan, serta strata sosialnya. Arnold Toynbee, pakar sejarah kebudayaan Inggris, mengamati dari zaman purba hingga kini, kelompok masyarakat yang lebih cepat bangkit gumregah adalah mereka yang berani menghadapi tantangan. Berbeda dengan 15 tahun yang lalu, saat ini andaikan pertempuran, kita menghadapi musuh yang tak kasat mata. Bahkan pandemi ini pun bersifat laten dan jangka panjang. Dulu dampak perusahaannya terlihat nyata dan berhenti setelah gempa susulan usai. Meski berbeda, tetapi yang tetap sama adalah semangat kebersamaan yang harus kita segarkan kembali. Kini tanpa harus merekonstruksi rumah, tetapi mereformasi sikap dengan memenuhi protokol kesehatan. Setidaknya penegakan aturan yang paling elementer 3M oleh masyarakat. Didukung perwujudan 3T, langkah sigap testing, tracing, dan treatment yang dimulai dari tingkat terbawah oleh Satgas RT Dusun, yang selain dibiayai dana desa, juga swadaya masyarakat, sebagaimana pengalaman tahun 2006 lalu. Revisi keputusan Menteri Keuangan memungkinkan dana direfocusing untuk penanggulangan COVID-19, di mana dana dihibahkan dari DIY ke kabupaten kota agar segera disalurkan ke Satgas RT Dukuh atas supervisi Satgas Kapanewon. Mengapa saya katakan harus disegerakan? Karena pemerintah kabupaten, kota, dan desa lebih khawatir pada maladministratif daripada menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang amat membutuhkan. Bukankah keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi? Ujaran seorang filsuf Romawi kuno, Cicero, solus populi suprema lex esto, lebih dari 20 abad yang lalu itu telah menjadi landasan sumber hukum tertinggi Undang-Undang Dasar 1945.
dengan maksud dan tujuan guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai tujuan utama pembentukan NKRI. Oleh sebab itu, penyaluran hibah Pemda DIY dan dana desa itu agar disegerakan, bukan sekedar guna menjaga marwah Pemda DIY, tetapi yang terpenting adalah untuk menyelamatkan kehidupan rakyat DIY. Jika prinsip tersebut dijalankan dengan benar, saya siap berdiri di depan, ora mingkuh dalam menghadapi segala resikonya. Yang terhormat Bupati dan hadirin sekalian yang saya hormati, dari data menunjukkan akhir-akhir ini hampir semua rumah sakit di DIY kekurangan tenaga kesehatan. Mengingat ketangguhan rakyat Bantul, saya berharap agar masyarakat siap menjadi relawan sebagai tenaga perbantuan guna mengisi kekurangan nakes tersebut. Jikalau Charles Joubert, Profesor Vaksinologi di Universitas Oxford, Inggris, mau menyerahkan seluruh hak paten vaksin AstraZeneca agar rakyat sedunia membayarnya dengan harga termurah. Tentu rakyat Bantul juga siap untuk membantu sesamanya, bukan? Tetapi menambah jumlah nakes, rumah sakit darurat berikut ruang ICU, tempat tidur, oksigen, dan ventilator pun belumlah cukup. Melainkan harus didukung oleh strategi defensif 3M dan strategi ofensif 3T, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan konsistensi yang berkelanjutan. Jika hal itu dilakukan, penanganan COVID selain terlokalisir juga berjenjang, sehingga tidak perlu semua yang terpapar harus berobat di rumah sakit. Tetapi bagi penderita tingkat sedang bisa di puskesmas dan ringan di shelter atau isoman bagi OTG dan gejala ringan dengan treatment rutin puskesmas disertai bantuan multivitamin. Faktanya, nakes dan relawan telah bekerja dengan penuh dedikasi dan kerja keras yang nyaris kelelahan, seakan tukang pel di rumah yang atapnya bocor. Hanya saja, jikalau bocornya atap itu karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi prokes dan menganggap kondisi ini sebagai hal yang biasa, life as usual saja, akan menjadi tersia-sialah pengabdian pejuang kemanusiaan ini. Sumber kebocoran harus di-stop dengan tegas oleh aparat negara. Dalam masa darurat, layaknya perang, diperlukan rantai komando dan peran aktif TNI Polri sesuai aturan BKO di bawah kendali operasi di lapangan. Sebab jika hanya oleh Satpol PP, selain kurangnya petugas, juga dikhawatirkan bisa terjadi benturan horizontal dengan masyarakat. Namun kedaruratan itu jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, tetapi penegakannya juga harus bersifat edukatif sesuai kearifan budaya kita. Keadaan darurat memang perlu penanganan radikal
simultan dengan bantuan sosial untuk keseimbangan antara protokol kesehatan dan protokol ekonomi. Kita lakukan pendekatan keamanan berbarungan dengan pendekatan kesejahteraan, di mana keduanya berbasis komunitas. Dilemanya bahwa pemerintah harus mampu menjaga agar tercipta kondisi harmoni antara kesehatan dan kesejahteraan, yakni keseimbangan antara tujuan waras dan warak sesuai tema peringatan ini. Dengan harapan seperti itulah saya turut mangayu bagyo peringatan hari jadi ke-190 Kabupaten Bantul hari ini, bahwa tema bersatu bangkit lawan COVID untuk Bantul lebih harmonis dan sejahtera akan menemukan kegayutannya. Karena sikap masyarakat itu memerlukan guyub rukun, saek saeko kapti, terutama dalam membantu rakyat yang paling rentan atas ketatnya aturan PPKM darurat sebagai upaya mengerem laju penyebaran pandemi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunjukkan jalan lurusnya, agar setelah 25 Juli 2021 pandemi ini lekas berlalu dan kehidupan baru berjalan aman, sentosa, pak gebluk lumayu, urip lumintu, warga gemuyu, Indonesia maju. Akhir kata, seiring ucapan selamat bagi pemerintah dan rakyat Bantul, meski kekhidmatan peringatan ini diliputi suasana keprihatinan, hendaknya kita tetap bersyukur serta siap dan tahan menghadapi serba ujiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.